dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, takunu fitanun yusbihu fiha ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Nanti di akhir zaman akan banyak fitnah, akan banyak ujian, akan banyak cobaan, akan banyak tantangan. Ini di akhir zaman. Fitnah ini maksudnya ujian. Ujian apa? Ujian keimanan. Orang belajar ilmu agama itu pahalanya besar sekali. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la antaghduwa fata'allama ayatan min kitabillah khairun laka min an tusalliya mi'ata rak'ah. Seandainya kamu berangkat pagi-pagi, sekarang ini kan masih pagi, seandainya kamu berangkat pagi-pagi, lalu di tempat kamu berangkat itu kamu belajar satu ayat Al-Quran, belajar baca ayat Al-Quran, itu pahalanya lebih baik daripada kamu sholat sunnah 100 rakaat. Pagi-pagi berangkat ke masjid belajar satu ayat Al-Quran, pahalanya lebih baik daripada sholat sunnah 100. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah Habib Hanif Alatas ini sudah hadir. Saya lama gak berjumpa dengan beliau, kira-kira berapa tahun gak berjumpa, terus gak berkomunikasi, sekarang jumpa lagi. Dan mudah-mudahan beliau selalu dilindungi oleh Allah. Amin Allahumma amin. Nah, artinya apa? Hadir ke majelis ilmu, belajar satu ayat Al-Quran, pahalanya lebih besar daripada sholat sunnah 100 rakaat. Pernah saudara-saudara semalam sholat sunnah 100 rakaat? Gak pernah. Mengapa gak pernah? Sekarang ini musim diskon. Kok diskon? Dari dulu yang namanya sholat taraweh 23. Di masa-masa modern ini, kira-kira sejak 30 tahun yang lalu, taraweh ini ramai-ramai diskon jadi 11. 23 loh, minta diskon jadi 11, apalagi 100. Saudara kira-kira kalau taraweh ikut yang 23 apa yang diskon? 23. Alhamdulillah. Itu yang betul itu. Saya kemarin pagi ngisi di Karawaci di masjid. Saya tanya, di sini tarawehnya 23 apa yang diskon? Sini yang diskon Pak Kiai katanya. Oh ya, tidak apa-apa ikut yang diskon, tapi jangan merasa lebih baik daripada yang 23. Apalagi membid'ahkan yang 23. 100 rakaat dianjurkan oleh Rasulullah kalau mampu. Ini kan isyarat. Ini kalau belajar satu ayat Al-Qur'an. Kemudian di dalam hadis tadi, wala antal dua fata'allama baban minal ilmi umila bihi aw lam yu'mal khairun laka min an tusalliya al-faraqah. Dan seandainya kamu berangkat pagi-pagi berangkat, lalu kamu belajar satu bab ilmu agama. Kalau tadi belajar baca Quran, sekarang belajar ilmu agama. Baik ilmu itu kamu amalkan atau tidak kamu amalkan. Karena ilmu ini ada yang memang kita amalkan, ada yang tidak kita amalkan. Contohnya apa? Bab tayammum. Pernah ngaji bab tayammum?
Pernah bertayamum? Nggak pernah, karena di Jakarta nggak pernah kebingungan air. Ini yang laki-laki pernah belajar bab haid, terutama yang pernah ada di pondok belajar kan? Pernah mengamalkan bab haid? Nggak pernah. Mengapa? Laki-laki nggak pernah haid. Nah, ini dalam hadis ini dikatakan, kalau kamu berangkat pagi-pagi belajar satu bab ilmu agama, baik ilmu itu diamalkan atau tidak diamalkan, itu pahalanya lebih baik bagi kamu daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Jadi kalau belajar Al-Quran pahalanya lebih baik daripada 100. Kalau belajar ilmu agama pahalanya lebih baik daripada 1000. Kalau 100 rakaat gak pernah dikerjakan, berarti yang 1000 gak perlu ditanyakan. Mengapa 100 aja gak pernah? Kalau ulama-ulama dulu, ulama-ulama salaf dulu, sholat sunnah 100, 200, 300 itu biasa. Kalau dulu 1000, banyak yang melakukan 1000. Ulama-ulama salaf yang tahajudnya 1000 rakaat itu banyak. Yang 500 banyak. Apalagi yang di bawahnya. Kalau orang sekarang itu kadang bertanya-tanya, apa mungkin ya semalam sholat 1000 rakaat? Orang sekarang ini kebanyakan tanya, gak mau mengamal. Ya karena gak mau melakukan, cuma tanya terus mungkin apa enggak. Ya coba dilakukan, kalau dilakukan nanti tahu. Nah, ini artinya apa? Belajar ilmu agama sangat penting. Karenanya majelis-majelis taklim, ya, majelis taklim yang ada di masjid ini, kajian malam Ahad, saya tanya sama panitia tadi, apakah pengajian seperti ini tiap Ahad pagi? Enggak Kiai, ini karena kebetulan momennya Isra Mi'raj. Biasanya di sini kajian rutin malam Senin, malam Rabu, malam Kamis, malam apa lagi? Malam Selasa. Malam Selasa katanya kajian rutin. Kira-kira kalau kajian rutin seramai ini apa enggak? Enggak ya, karena tiap malam. Ya walaupun enggak ya gak apa-apa, tapi gantian lah. Ada yang malam Senin, ada yang malam Selasa, ada yang malam Kamis. Ikut salah satunya. Jangan enggak ikut sama sekali. Jangan. Mengapa? Sekarang ini kita hidup di zaman fitnah, saudara. Fitnah itu artinya apa? Banyaknya ujian yang mendera umat Islam. Dan satu-satunya penyelamat dalam hadis riwayat Ibnu Majah dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, takunu fitanun yusbihu fiha ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Nanti di akhir zaman akan banyak fitnah, akan banyak ujian, akan banyak cobaan, akan banyak tantangan. Ini di akhir zaman. Fitnah ini maksudnya ujian. Ujian apa? Ujian keimanan. Akhir zaman ini ujian yang berat itu ujian keimanan. Agama ditukar dengan beras. Kalau dulu ya 20 tahun yang lalu ada istilah agama ditukar dengan mie goreng. Dulu. Sekarang enggak, bukan mie goreng, ditukar dengan apa? Ditukar dengan uang. Ini sekarang. Gara-gara fitnah ini, orang yang pagi-pagi beriman, sorenya berubah menjadi kafir. Orang yang pagi-pagi masih ahlus sunnah wal jamaah, sorenya berubah menjadi pengikut aliran sesat. Orang yang pagi-pagi masih lurus, sorenya berubah menjadi bengkok.
berbelok-belok. Orang yang pagi-pagi masih baik, sorenya sudah tak baik. Nah, siapa yang bisa selamat dari fitnah ini? Kata Rasulullah dalam hadis tadi, illa man ahyahullahu bil ilmi, kecuali orang-orang yang dihidupkan oleh Allah dengan ilmu pengetahuan agama. Ini bisa selamat. Artinya apa? Orang ini selalu menghidupkan dirinya dengan ilmu agama, mau belajar ilmu agama, mau mendengar ilmu agama, mau menekuni ilmu agama. Kalau menekuni yang sungguh-sungguh ya di pondok-pondok. Kalau menekuni bagi orang yang sudah ada di kampung, di majelis-majelis taklim, kajian-kajian kitab. Ini penting zaman sekarang, karena fitnah ini banyak sekali. Dan ketika fitnah ini terjadi, yang tahu ini ya hanya orang-orang alim, orang-orang yang berilmu. Dan itu pun di akhir zaman itu tidak semua orang yang berilmu mau menjelaskan yang sebenarnya. Kadang-kadang maaf-maaf, di akhir zaman ini orang alimnya terpengaruh dengan fitnah, terkontaminasi dengan arus pemikiran baru, terkontaminasi liberalisme, wahabisme, syiahisme, dan isme-isme yang lain. Na'udzubillah min